Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah. Sebelumnya, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita berhimpun, sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Gloria in excelsis Deo.
beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku, setiap kita membutuhkan sahabat. Tetapi apa artinya sahabat? Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adakah orang yang seperti itu? Ada. Tuhan Yesus menaruh kasih kepada saudara dan saya setiap waktu. Dia menjadi saudara bagi kita di dalam segala kelemahan kita, bahkan di dalam segala kejatuhan kita. Yesus, kawan yang sejati. Yesus, kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus, kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara, hari ini jika ada di antara kita yang sedang jatuh dan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit balik, Tuhan Yesus mengundang saudara untuk datang kepadanya. Dia adalah sahabat yang sejati. Dia bisa menerima saudara dan saya apa adanya, sekalipun saudara dan saya sudah hancur karena dosa. Mari datang kepadanya dan jangan ragu untuk berkata, Tuhan, aku telah menghancurkan diriku sendiri dengan tanganku dan aku tidak mampu memperbaikinya. Aku mau datang kepadamu, tolonglah aku, ya Tuhan. Mari saudara ungkapkan segala keluh kesah saudara kepada Tuhan secara pribadi. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saudara terimalah anugerah, berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku.
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan penghiburan dan pimpinan. Karena itu kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai 62 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah orang yang merenungkan, yang menyimpan dalam hati, tapi yang lebih bahagia adalah mereka yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara sekalian, tak terasa sudah hampir 1 tahun pandemi menjungkir balikan hidup semua manusia di seluruh dunia. Ada banyak sekali kehilangan yang telah kita alami. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak momen indah yang biasanya kita nikmati.
bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Liburan Natal dan Tahun Baru, yang bagi banyak keluarga biasanya menjadi momen penting untuk berkumpul dan bersuka cita bersama, terpaksa tidak bisa kita lakukan saat ini. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel kepada siapa firman Tuhan ini untuk pertama kalinya ditujukan. Mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babel, kehilangan bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Kehilangan Yerusalem, kehilangan kemerdekaan, kehilangan martabat sebagai sebuah bangsa, dan kehilangan anggota keluarga. Kehilangan memang merupakan bagian hidup yang mau tidak mau harus kita alami, sebab semua yang ada di dalam dunia ini fana. Namun kehilangan yang disebabkan karena dosa dan kelalaian kita sendiri akan membuat penderitaan kita menjadi semakin berat. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel yang telah berdosa dan memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada saat-saat seperti ini, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan seorang sahabat yang bisa memahami kepedihan dan kehancuran hati kita. Seorang sahabat yang mau duduk di samping kita di dalam keheningan, yang dengan empati mau memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk berproses sesuai dengan keunikan diri kita. Seorang yang tidak meninggalkan kita pada saat kita jatuh. Seorang yang mampu menyatakan kebenaran pada saat yang tepat tanpa bersikap sebagai seorang yang lebih benar dan lebih suci. Seorang yang tidak menyerah tatkala kita terus mengeraskan hati dan menghancurkan diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yesaya. Walaupun terpaksa dengan mata kepalanya sendiri, dia harus menyaksikan kehancuran bangsanya. Dia tetap setia. Dia berkata, oleh karena Sion, aku tidak bisa berhenti. Saudara, kalau saya jadi Yesaya, mungkin saya akan berkata, syukur, rasa no. Diberitahu, tidak percaya. Tapi Yesaya tidak bersikap demikian. Dia justru dengan keprihatinan yang mendalam. Dia berkata, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak dapat tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bagaimana mungkin? Bukankah kehancuran itu terjadi karena dosa-dosa mereka sendiri? Bagaimana mungkin Yesaya berbicara tentang kebenaran yang bersinar seperti cahaya dan keselamatan yang menyala seperti suluh? Memang tidak mungkin. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi menjadi mungkin karena Allah sendiri telah berjanji dan telah menggenapi janjinya. Nubuat Yesaya bukan hanya mengenai pemulihan bangsa Israel dari pembuangan. Pemulihan bangsa Israel hanya simbol dari pemulihan orang percaya dari perbudakan dosa dan maut. Lebih dari Yesaya, Yesus Kristus telah menjadi sahabat terbaik bagi setiap orang percaya. Dia mati di atas kayu salib. Orang percaya ditebus dan dijadikan manusia baru. Firman Tuhan tadi berkata bahwa setiap orang percaya diberi nama baru. Ayat 2, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri.
Saudara-saudara sekalian, nama menunjukkan identitas, kepribadian, dan reputasi orang yang punya nama. Apa yang orang pikirkan ketika menyebut nama Israel atau Yahudi pada saat itu? Bangsa yang negerinya sudah hancur. Tawanan. Bangsa yang tidak taat, yang memberontak terhadap Allahnya. Mereka menjadi tertawaan bagi banyak orang. Saudara, jika hari ini orang menyebut nama kita, apa kira-kira yang ada di benak mereka? Identitas kita, kepribadian kita, reputasi kita. Saya percaya saudara semua dikenal sebagai orang baik. Tetapi mungkin ada di antara kita yang ketika namanya disebut, orang langsung berpikir dia itu bukan siapa-siapa. Payah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Suka bohong, suka iri, malas. Tidak bisa diandalkan, pemarah, pelit, baperan, pemabuk, penjudi, koruptor, dan lain sebagainya. Atau orang memang tidak berpikir negatif tentang kita. Tapi mungkin bagi mereka kita bukan apa-apa, kita ada atau tidak, itu tidak penting, gak ada pengaruhnya. Sebab kita tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk dikenal. Kondisi seperti ini membuat orang akhirnya merasa tidak berharga. Hidup untuk apa? Nothing. Jika saudara merasa seperti ini, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan berfirman, Aku akan memberikan kepadamu nama baru. Nama yang ditentukan sendiri oleh Tuhan. Nama yang semua orang tidak bisa tidak harus mengakuinya. Dan memanggilmu dengan nama itu. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaannya. Wow. Luar biasa saudara, luar biasa. Tanpa penebusan oleh darah Kristus, itu tidak mungkin. Karena itu orang yang merasa dirinya sudah cukup baik, sudah cukup suci, saya lebih baik dari orang itu. Orang seperti ini tidak berbagian di dalam janji ini. Firman Tuhan ini efektif bagi orang yang dengan hancur hati berkata, Tuhan, aku orang berdosa, kepribadian saya buruk, tidak sebaik yang saya kira. Dan dengan tangan saya sendiri, saya sudah merusak reputasi saya dan saya tidak bisa menolong diri sendiri, saya tidak bisa memulihkannya, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak dapat melakukan apapun yang cukup berharga dan memberkati orang lain. Adakah yang berkata seperti itu? Jika ada, jangan putus asa. Datanglah kepada Tuhan, serahkan saudara, diri saudara yang hancur, ke bawah kaki salibnya dan pegang janjinya. Aku akan memberikan nama baru, nama yang aku tentukan sendiri, nama yang semua orang tidak bisa tidak akan memanggilmu dengan namamu. Nama itu artinya mereka akan melihat hidupmu sesuai dengan nama itu. Bukan lagi seperti dulu yang mereka kenal. Yang kedua, ayat 3 berkata, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu.
mahkota dan serban itu paralel, menunjukkan kemuliaan. Orang percaya akan dijadikan mahkota keagungan dan serban kerajaan bukan di kepala, tapi di tangan Tuhan. Maksudnya, Tuhan membuat orang percaya mulia bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan yang sudah maha mulia, melainkan Tuhan senang memperlihatkan kemuliaan orang-orang percaya di mata dunia, agar melaluinya dunia dapat melihat kemuliaan Allah. Tangannya juga menunjukkan bahwa Tuhan sendiri akan menjaga kemuliaan anak-anaknya, agar bunga-bunganya tidak layu dan permata-permatanya tidak hilang. Kita tidak bisa menjaganya sendiri. Tuhan yang menjaga. Tanpa Tuhan yang menjadikan kita sebagai mahkota keagungan dan serban kerajaan di tangannya, orang akan lihat apa dari hidup kita? Mereka akan lihat kita sebagai orang berdosa yang menjijikkan. Sehingga kalau kita ngomong firman Tuhan, kalau kita bersaksi, mereka justru akan menjadi muak, mencemooh, mencibir, dan menutup telinga, membuang muka. Hanya jikalau Tuhan menjadikan kita mahkota keagungan dan serban kerajaan di tangannya, yang terlihat bukan lagi kita dengan segala keberdosaan kita yang menjijikkan itu, melainkan kemuliaan Allah. Bahkan orang akan melihat kejatuhan-kejatuhan kita bukan lagi dengan perasaan muak, melainkan justru akan berkata, oh ternyata ada ya orang yang seperti saya, tapi Tuhan bisa pulihkan dia. Kalau gitu, dia juga bisa memulihkan saya. Dan kita akan menjadi penarik, daya tarik untuk mereka juga datang kepada Tuhan untuk diubahkan. Saudara-saudara sekalian, bukankah ketika kita membaca kisah Daud, Petrus, Paulus, serta orang-orang lain yang memiliki latar belakang yang jatuh seperti mereka, kita tidak melihat mereka sebagai orang berdosa yang memuakkan, melainkan kita termotivasi untuk datang kepada Tuhan dan mengalami hal yang sama. Semua itu terjadi sebagai buah dari kehancuran hati mereka yang telah berbuat dosa, dan pengakuan mereka yang tulus dan jujur akan kerapuhan dan ketidakmampuan mereka untuk menolong diri sendiri, dan oleh karenanya mereka datang kepada Tuhan. Clint Thompson pernah mendapat predikat sebagai orang paling kejam di dunia. Dia membunuh sampai 3 orang. Yang kedua dan ketiga dia lakukan bahkan di dalam penjara, sementara dia sedang menjalani hukuman. Akibatnya dia ditaruh di ruang isolasi dan diberi makan hanya sekali sehari. Tapi satu hari ada seorang petugas penjara memberinya dia Alkitab. Dan karena dia menganggur, dia baca-baca. Lalu setelah baca, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dan bertobat dan hidupnya diubahkan. Perubahan hidupnya memberi peluang untuk dibebaskan, kemudian dia menjadi pendeta yang melayani di rumah anak-anak terlantar dan menjadi pembimbing rohani di dalam penjara. Masa lalunya yang kelam itu tidak lagi menjadi batu sandungan, melainkan justru menjadikan kemuliaan Allah semakin nyata dan membuat orang yang hidupnya sudah rusak karena dosa termotivasi. Mereka jadi memiliki harapan kembali karena mereka tahu Tuhan yang sudah memulihkan hidup Clint
bisa memulihkan hidup mereka juga. Saudara-saudara sekalian, hari ini jika ada di antara kita yang sedang terpuruk, walaupun dosa kita sendiri yang membuatnya demikian, percayalah bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan yang telah mengubah hidup Paulus, Petrus, Daud, dan banyak orang percaya yang lain juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan saya. Dia mau menjadi sahabat sejati bagi saudara dan saya. Dia tidak peduli siapa kita ini. Dan dia tidak pernah menyerah menghadapi dosa dan pemberontakan kita. Bahkan ketika orang lain sudah menyerah, karena mereka tidak tahan lagi tersakiti oleh kelemahan dan keberdosaan kita, Tuhan tidak menyerah. Saudara, karena itu, berhentilah berlari. Datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Izinkan darahnya menghapus segala dosa saudara dan menjadikan saudara manusia baru yang siap dipakai menjadi alat kemuliaannya, menjadi sahabat bagi orang berdosa. Maukah saudara? Amin. Bersahabat denganku. Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, kau sahabat, sahabatku setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabat, mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, kau sahabat, sahabatku setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabat, mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Yesus, kau sahabat, sahabatku setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabat, mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia.
Yesus sahabat setia. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam kehilangan. Ada yang kehilangan kesehatan dan harus dirawat di ruang isolasi, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarganya. Ada yang kehilangan kesempatan-kesempatan indah yang biasa dilakukan oleh keluarga-keluarga pada masa Natal dan menjelang akhir tahun. Tahun ini kami tidak bisa melakukannya. Kami juga kehilangan momen-momen penting untuk beribadah bersama di gedung gereja. Ada juga yang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu bagaimana harus mencukupkan kehidupan mereka untuk hari-hari mendatang. Tuhan, Engkau tahu kepedihan kami dengan berbagai macam kehilangan itu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak sendirian. Tolonglah kami agar kami bisa mengalami kehadirat-Mu sebagai sahabat sejati kami. Sesuai dengan firman-Mu, kiranya kami boleh mengalami tangan Tuhan yang menjamah segala kerapuhan kami, segala kejatuhan-kejatuhan kami, memulihkan kami, menjadi manusia baru yang siap untuk menjadi sahabat bagi orang lain juga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk peran gereja. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin gereja untuk dapat mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam memberkati masyarakat, bangsa, dan negara. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Dengan berbagai macam pergumulan yang berat saat ini di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik. Tuhan, tolonglah para pemimpin kami. Lindungilah mereka dari segala yang jahat, berikan mereka hikmat-Mu, agar setiap keputusan yang harus mereka ambil boleh dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi seluruh bangsa dan negara kami dari tangan-tangan jahat yang sedang merencanakan kejahatan. Tuhan, Engkau patahkan semua rancangan jahat dari si jahat. Dan kami berdoa Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap orang, siapapun yang sedang merencanakan kejahatan, supaya mereka bertekuk lutut di hadapan-Mu, melihat kemuliaan-Mu, dan mengalami pemulihan dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk politik dunia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menguasai hati para pemimpin dunia, supaya mereka tidak hanya memikirkan kepentingan negaranya sendiri, tapi kami boleh bergandengan tangan untuk memikirkan kesejahteraan seluruh dunia. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga akan rencana-rencana masa depan di tahun yang mendatang ini. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, karena sesungguhnya kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, karena kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kami percaya Engkau akan memimpin kami langkah demi langkah. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya selalu menyertai kita. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Nas persembahan berdasarkan Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor 258 304 3977 atas nama GKI Sulung, atau dengan metode fintech, GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Bila jemaat tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menawarkan persahabatan kepada kami. Suatu anugerah yang tidak ternilai bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu atas hidup kami sepanjang tahun ini, atas pemeliharaan-Mu untuk gereja-Mu ini sepanjang tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menopang gereja-Mu ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi mitra kerja-Mu. Dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kuduskan, sucikan, dan terimalah dengan senang hati. Jadikanlah kami menjadi alat-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.
sudah sampai di penghujung tahun ya Pak ya? Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya. Ya. Ada ibadah nggak Pak kira-kira? 31 Desember. 31 Desember ada. Ya. Tapi ibadahnya berarti akan beda ya? Oh, sangat unik sekali. Oh, beda dan sangat unik. Kita ibadah 1 tahun. Oh, ibadah 1 Iya. tahun Bapak Ibu ya? Ya. Kalau lanjut 1 Januari. Oh, jadi dari tutup tahun langsung disambung, dilanjut di buka tahun 1 Januari. Ada yang unik. Lebih unik lagi ya? Oh iya, Apa, Pak? unik ketika kita menutup tahun ini dengan COVID. Tahun Covid mungkin kita bilang. Iya, tahun COVID. Tetapi ya Tapi, itunya, tetapi uniknya. uniknya Ya, nanti di Tanggal 31. dan 31, jam tanggal berapa? Nah, dan tanggal 1, 1. ya. Jam berapa Pak ibadahnya? jam 11 malam. Jam 11 malam. Kita mulai ya jam 11 malam 11 PM atau 23.00. Ya. Ya. Bagi yang ngantuk, Jangan lupa seruput kopi seruput dulu. kopi. Kalau Ya. misalnya nggak ada kopi di rumah, dari sore pesen. Ya. Ya, Mau di outlet manapun silahkan gitu ya. boleh. Ya. Cari titik-titik ya. Jadi semuanya ada pesannya. Ya. Oke. Jadi Sampai- kami web Sampai ke koma. Ya. koma-koma terang ya itulah ya. Koma-koma terang ya. Jadi, Oke, kami tunggu. sampai jam 11 Kita malam bersama-sama. 31 Desember dan kita buka 1 Januari bersama Tuhan yang menang karena sahabat. Oke, gitu. Oke, sip. Tuhan Sampai berkati. ketemu. Tuhan berkati. Dadah. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya rasakan batinku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
memuji Engkau.